Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kejadian 15 ya. Kejadian 15, judulnya adalah Perjanjian Allah dengan Abram, yaitu tentang janji tentang Allah, janji tentang keturunannya ya. Jadi kita bisa baca nanti secara bergantian ayat ini. Jadi saya melihat di sini nanti kita secara bergantian, mungkin atau begini saja, nanti masing-masing keluarga kalau sudah selesai dan tidak ada lagi yang membacakan, bisa sebutkan keluarga lain, nama keluarga lain untuk apa? Untuk melanjutkan membaca, ya. Mungkin begitu, saya ingin coba seperti itu. Jadi saya akan memulai dari Bapak Willy dulu, ya. Bapak Willy, Kejadian 15 ayat pertama. Nanti bisa dilanjutkan dengan menyebutkan keluarga lain, Pak Willy. Silakan, Pak Willy. Kejadian pasal 15, perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abraham, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Hizkia. Ayat 2, Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Ayat yang ketiga, lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Ayat keempat, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Yanti. Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar setelah berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Boleh sebut yang lainnya, Yanti, keluarga yang lainnya, kalau sudah tidak ada. Nadine. Ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari untuk memberikan negeri ini kepada menjadi milikmu. Ayat 8, kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Ayat 9, firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur, dan seekor anak burung merpati. Keluarga Limbong.
diambilnyalah semua itu bagi Tuhan. Dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Ayat 12. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Pak Pendeta. Ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ayat 14. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan hukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Apalagi yang belum ya? Kembali ke awal mungkin. Baik, sebelum nanti dilanjut Pak Willy dari keluarga Teguh. Ayat 15. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suhu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Ayat 18, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian kepada Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Baik, ayat 19 Ibu mau nanti dilanjutkan Pak Willy. Ibu mau bisa? Di mana tadi, Pak? Sekarang ayat 19. Ya, Kejadian apa Keluaran ya? Saya nggak lupa tadi. Kejadian 15 ayat 19. Ya? Kejadian 15 ayat 19. Oh. Kejadian 15 ayat 19. Yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim. Orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus. Selesai? Oke, maaf, suaranya dimatikan. Baik, sebelum kita menyimpulkan dari perikop ini, Kejadian 15, mari kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, kami sudah membaca firman-Mu di dalam buku Kejadian 15. Kami banyak belajar tentang maksud dan kehendak Tuhan di dalam
kejadian 15 ini ya Tuhan. Kiranya tambahkan pengetahuan kami, pengetahuan dari surga untuk kami boleh memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan bagi kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, jadi kita tadi sudah sama-sama mengetahui bagaimana di dalam perikop ini membicarakan tentang keturunan Abraham ya. Keturunan Abraham. Kalau kita baca dalam Kejadian ayat 1, kalau kita baca dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, di sini memperlihatkan bagaimana Abraham atau Abram ingin mengetahui secara jelas akan janji Allah yang diberikan. Itu juga dimulai dari Kejadian 12 ya, bagaimana Allah menjanjikan Abram keturunan atau memberikan seorang anak untuk menjadi keturunannya ya. Dan di sini diperjelas lagi oleh Abraham karena dia merasa apa? Merasa sampai dengan dia sudah tua ya, lanjut usia, artinya sudah menjelang mau meninggal, sepertinya dia janji Tuhan itu belum terwujud begitu ya. Makanya dia bertanya kepada Tuhan. Dan sampai-sampai dia berpikir apabila Tuhan tidak memberikan anak kepada saya, ya mungkin dia akan mengangkat hambanya yang bernama Eliezer untuk meneruskan keturunannya. Nah, disinilah sedikit kekhawatiran Abraham ya, bagaimana janji Allah itu masih belum digenapi. Tetapi yang menarik di sini bahwa kalau kita lihat di dalam Kejadian 7 sampai dengan Kejadian 12, Allah sudah berkomitmen ya, artinya Allah benar-benar meyakinkan Abraham bahwa pasti Allah akan memberikan keturunan bagi Abraham ya, itu pasti. Dan yang menjadi hal yang luar biasa bagi Allah ketika Allah menyampaikan itu kepada Abraham, Abraham masih tetap masih tetap percaya ya, masih tetap percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Walaupun sudah bertahun-tahun ya, dari Kejadian 12 sampai dengan Kejadian 15 ini mungkin sudah makan waktu cukup lama, Abraham merasakan bahwa janji itu belum tergenapi. Tapi memang Tuhan mempunyai rencana dan maksud lain untuk Untuk menggenapi janjinya kepada Abraham ya. Menggenapi janjinya kepada Abraham. Sehingga Abraham masih tetap setia dan percaya ya bahwa Tuhan pasti akan akan menepati janjinya dan akan memberikan keturunan kepada Abraham ya. Pada Abraham. Karena melalui Kejadian 15 ini Tuhan mempertegas lagi atau memperjelas lagi kepada Abraham sehingga Tuhan berinisiatif untuk mengikat janjinya dengan Abraham ya. Kita bisa lihat bagaimana Tuhan menyuruh Abraham untuk Untuk mengambil seekor lembu betina, yang berumur 3 tahun. Kemudian seekor kambing betina berumur 3 tahun. Seekor domba jantan berumur 3 tahun. Dan seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Ini adalah bentuk inisiatif Allah untuk meyakinkan Abraham bahwa dengan tanda-tanda inilah Abraham tidak perlu cemas ya, tidak perlu khawatir karena Allah pasti akan memberikan keturunan kepada Abraham. Dan sampai dikatakan bahwa di dalam Kejadian 15 ini
Abraham diajak untuk melihat bintang-bintang di langit, ya. Bintang-bintang di langit, dan memberikan tanda bahwa dan disuruh menghitung apakah dia bisa tidak menghitung bintang-bintang di langit. Dan itu sebagai tanda bahwa Allah akan memberikan keturunan yang apa? Yang tidak terhitung jumlahnya, ya. Yang tidak bisa dihitung oleh manusia. Sebanyak itu Allah akan memberikan apa? Memberikan keturunan kepada Abraham. Nah, inilah yang menjadi apa? Menjadi kebahagiaan bagi Abraham karena Allah tetap apa? Tetap mengingat janjinya, tetap mengingat janjinya. Dan ini juga menjadi satu pembenaran bagi Allah kepada Abraham karena apa? Karena ketekunan imannya, dia tetap apa? Tetap percaya kepada Tuhan, ya. Bisa saja ya, sudah sekian puluh tahun mungkin ya, atau berpuluh-puluh tahun Abraham merasakan bahwa Tuhan tidak menepati janjinya. Mungkin saja Abraham bisa apa? Beralih ke ilah lain, ya, ke ilah lain untuk apa? Untuk mencari memperoleh keturunan itu. Tapi Allah mengatakan bahwa di dalam iman Abraham ini sebagai satu pembenaran karena dia apa? Karena dia tekun dan setia kepada apa? Akan janji Tuhan, ya, janji Tuhan. Dan selanjutnya di ayat 12 sampai dengan ayat 13 sampai dengan ayat terakhir ada yang lebih lagi yang Allah berikan kepada Abraham. Bahwa Allah menubuatkan suatu negeri perjanjian, ya. Jadi bukan saja keturunan tapi negeri perjanjian yang disediakan untuk keturunan Abraham, ya. Cuman di sini mereka harus merasakan apa? Ketika Allah menjanjikan negeri perjanjian itu, keturunan Abraham mungkin dikatakan di generasi Abraham yang berikutnya ini akan apa? Akan mengalami penderitaan dahulu, ya. Mengalami penderitaan, mengalami perbudakan oleh bangsa-bangsa yang disebut tadi, ya. Perbudakan. Namun Allah berjanji bahwa Allah akan apa? Akan menolong mereka untuk mengalahkan kejahatan mereka yang apa? Yang menindas keturunan Abraham ini. Sehingga janji Allah untuk menubuatkan negeri perjanjian kepada keturunan Abraham ini akan apa? Akan tergenapi, ya, akan tergenapi. Jadi ini adalah satu bentuk bagaimana di dalam pelajaran ini menekankan kepada Abraham bahwa Allah adalah Allah yang apa? Yang tidak pernah mengingkari janjinya. Apapun yang dikatakan semuanya itu apa? Pasti akan tergenapi. Dan begitu juga kita melihat pribadi Abraham dengan pergumulannya, kerinduannya untuk ingin mendapatkan seorang anak, dia tetap bertahan untuk percaya kepada siapa? Kepada Tuhan, sehingga Tuhan melihat iman Abraham ini menjadi satu apa? Kebenaran, ya, suatu kebenaran bahwa itulah yang namanya ketekunan di dalam iman, ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari perikop ini. Tetapi saya rasa masih kurang, ya. Jadi perlu dilengkapi bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mungkin bisa melengkapi atau memberikan kesimpulan-kesimpulan yang berhubungan dengan pelajaran kita malam hari ini. Saya persilakan. Mungkin bisa dimulai dari Pak Daris dulu, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik, selamat malam untuk kita semua. Saya hanya mencermati dari sisi usia, ya, dari sisi usia di mana Abraham itu mencapai umur 175, kemudian baru meninggal, sementara Ishak lahir pada waktu usia Abraham dikatakan sini hampir 100 tahun. Janji itu digenapi, berarti di usia 100 tahun. Ya, di usia 100 tahun. Maka bagi saya ketika dilihat dari
sisa usia setelah dia melahirkan, maka ya memang kalau kita yang hidup pada zaman ini usia 100 tahun itu sudah hampir tidak ada lagi, ya, tidak akan mencapai itu lagi. Jadi itu kalau usia, ya boleh kita katakanlah di usia 40 ya 50, nah itu bagi Abraham pada waktu itu, ya, karena masih ada 75 tahun setelah Abraham lahir, Ishak lahir, baru Abraham meninggal. Nah, itu berarti berapa itu? 3/4 ya, atau 2/3 usianya kemudian lahir Ishak. Jadi bagi saya itu untuk usia pada waktu itu bagi saya belum terlalu tua banget. Jadi sementara yang kita pelajari ya memang dikatakan usia tua, ya, sudah tua baru mendapatkan anak, ya. Tapi kalau dari sisa umurnya setelah Ishak lahir, maka sebenarnya bagi saya itu belum terlalu tua, karena baru separuh hidupnya, separuh umurnya dia mendapatkan Ishak, ya. Ini dari sisi usia, ya, dari sisi usia. Nah, saya tidak tahu, mungkin yang lain mungkin bisa memberikan komentar. Tapi bagi saya, kalau lihat dari sisi usia, maka Abraham pada waktu dia melahirkan Ishak lahir, dia belum terlalu tua, baru boleh kita katakan separuh, ya, hidupnya, separuh dari perjalanan hidupnya. Ya, mungkin itu saja yang saya ingin tambahkan. Ya, terima kasih Pak Darius. Ya, tapi kalau kita lihat di ayat ini memang ada sedikit kekhawatiran dari Abraham, ya, karena dia sudah merasa tua, ya. Sudah separuh hidup lebih. Sudah separuh hidupnya, lebih sedikit. Ya. Dan merasa bahwa ajalnya sudah tidak lama lagi. Nah, dan memang yang menarik lagi bahwa dengan usia-usia yang seperti itu ada kemustahilan bagi pemikiran Abraham dan Sarah, ya, apalagi Sarah, bahwa usia yang sudah cukup itu nggak mungkin dia bisa hamil lagi, kan. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran. Baik, selanjutnya ada lagi yang mau memberikan kesimpulan atau tambahan? Saya persilakan. Pak Ya, Willy, bisa, Pak? Mungkin saya tambahkan sedikit lagi. Oh ya, boleh, Pak. Ya, jadi kalau dari sisi Sarah itu tidak memungkinkan, tetapi bagi Abraham itu tetap memungkinkan. Ya, itu karena seorang laki-laki itu tetap produktif. Oke, ya, silakan Pak Willy. Ya. Kalau kita baca di ayat 1 saya baca lagi. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut. Ya, ini mungkin menunjukkan bahwa kecemasan Abraham, ya. Oh, ini sudah bertahun-tahun janji Tuhan untuk mendapatkan keturunan, belum juga kesampaian, ya. Sehingga dia mulai mulai cemas, ya. Makan di sini dikatakan takut dia, ya. Ya, dia takut karena kemana hartanya itu akan diwariskan. Tapi Tuhan katakan apa? Akulah perisaimu. Nah, ini. Jadi Tuhan datang kepada Abraham dengan menunjukkan akulah perisai, ya. Jadi ini menunjukkan suatu perlambang, ya. Perisai itu adalah perlambang, ya, untuk untuk perlindungan, untuk melindungi diri, ya, untuk melindungi diri. Jadi Tuhan adalah perisai. Karena Tuhan adalah perisai bagi Abraham, maka itu menunjukkan bahwa tidak perlu ada ketakutan semuanya bagi Abraham, ya. Tidak perlu ada ketakutan bagi Abraham. Tetapi namanya juga manusia, ya.
walaupun sudah diyakinkan oleh Tuhan, ingat, dia bukan berhadapan dengan manusia yang bisa mencela-mencela ya, atau berbohong. Dia berhadapan dengan Tuhan yang tidak pernah berbohong atau tidak pernah ingkar janji ya. Tetapi namanya juga manusia, masih juga ada apa? Keraguan-raguan ya. Jadi keraguan-raguannya itu dia tunjukkan lagi kepada Tuhan ya. Jadi memang kalau kita punya keraguan-raguan, ya nyatakan juga kepada Tuhan apa keraguan-raguan kita. Keraguan-raguan Abraham apa? Ya Tuhan Allah, apa yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer. Nah ini, Abraham katakan ini. Lagi kata Abraham, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli waris. Nah, untuk meyakinkan itu, Tuhan membawa dia keluar untuk melihat apa? Bintang-bintang ya. Itu yang pertama, untuk meyakinkan Abraham. Tapi Abraham masih juga apa? Masih juga belum percaya. Di ayat 8 dikatakan, kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ya, dari mana? Nah, Tuhan berikan lagi tanda, itu yang tadi apa? Siapkan lembu, siapkan kambing, ya, siapkan domba, burung dan sebagainya. Jadi itulah apa? Keraguan-raguan. Jadi keraguan-raguan itu memang harus disampaikan juga kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi barangkali kita juga seperti Abraham ya. Ada kalanya dihadapkan dengan janji-janji di dalam Alkitab. Kita sudah berdoa, tetapi sampai pada detik itu belum juga ada jawabannya, ya kan? Belum juga ada jawabannya, tetap juga kita apa? Kita minta dan nyatakan itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Mungkin yang hikmah yang kita dapatkan di sini adalah tidak ada di sini yang menyatakan bahwa Abraham itu menyatakan keraguan-raguannya kepada Sarah, ya. Ya. Tetapi dia nyatakan keraguan-raguannya itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Willy. Mungkin dari saudara-saudara yang lainnya, boleh langsung di unmute. Ada yang mau menambahkan? Saya kasih kesempatan Pak Denny dulu nih. Ada tambahan Pak Denny? Ya, hanya tertarik di ayat 15, 16 gitu. Tapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikubur pada waktu telah putih rambutmu. Jadi dia balik ke tempat nenek moyangnya. Di ayat 15-nya juga. Dan dia meninggal ketika, apa katanya? Udah putih rambut. Jadi saya udah rambut putih nih. Pak Ketua udah rambut putih nih. Jadi udah siap-siap persiapan. Sudah ada tiket di tangan kita. Sudah ada tiket di tangan. Tinggal kapan pergi, siapa yang duluan kita tidak tahu. Kapan giliran? Kita harus Giliran. siap. Betul. Anak putih Pak Denny. Nah, jadi memang luar biasa si Abraham ini ya. Dia juga sudah dinubuatkan. Dia akan balik dan meninggal ketika telah putih rambutnya. Kemudian ayat 16 dinubuatkan lagi. Keturunan keempat balik lagi ke tempat di mana Tuhan dan Abraham itu mengadakan satu perjanjian di sini. Jadi ada keturunan keempat. Nggak tahu nih kenapa keturunan keempat. Kenapa tidak langsung keturunan kedua atau ketiga. Nah, kita tahu setelah Abram, Ishak, Yakub, berarti setelah Yakub. Nah, karena keempat kan, Abram, Ishak, Yakub, setelah Yakub. Nah, setelah Yakub itu adalah 12 anak-anaknya itu. Termasuk yang Yusuf dan teman-temannya dan kakak adiknya.
Dan itu nah. Jadi nubuatan di saat ini untuk 4 generasi berikutnya. Wah, luar biasa ya. 4 generasi berikutnya Tuhan sudah nubuatkan balik ke sini. Dan tanah yang akan didapat luar biasa besar kalau boleh dibilang di ayat 18. Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu sungai Efrat. Kalau lihat peta, sungai Mesir, sungai Efrat lumayan besar, lumayan gede. Wilayahnya ada Irak di situ, ada tetangga-tetangga di situ lah, di sebelah sana. Nah, memang bagaimana nubuatan yang telah diberikan di saat itu dan telah terjadi, bagaimana Tuhan menubuatkan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bahkan di sini 4 generasi akan balik ke tempat tersebut, dan kita tahu 4 generasi pun akan balik. Baik, itu aja tambahannya. Makasih. Terima kasih Pak Denny. Nah, ini saya lihat ada Pak Sinaga ini. Pak Sinaga, ada tambahan atau mungkin pertanyaan? Pak Sinaga nggak ada. Oh, ini Ibu ya. Ya, Ibu, ada tambahan Bu dari pelajaran kita malam hari ini? Nggak ada Pak. Oke. Baik. Yang lainnya sebelum nanti saya serahkan ke Pak Pendeta untuk memberikan tambahan sekaligus kesimpulan akhir ya. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau menambahkan? Oke. Kalau sudah tidak ada, saya serahkan ke Pak Pendeta sebagai jawaban atau kesimpulan yang terakhir. Baik, terima kasih. Di pasal yang ke-15 ini, saya melihat ada satu kecemasan dari Abraham tentang janji Allah kok belum datang-datang juga ya. Kemudian dijawab oleh Tuhan tentang janji itu akan digenapi dengan dengan bukti di mana setelah Abram menyediakan apa yang disuruh sediakan oleh Tuhan tentang hewan-hewan itu dimakan habis oleh, maksudnya sama Tuhan, korban-korban itu. Nah, memang secara keseluruhan untuk keterangan itu sudah lengkap dari Pak Teguh dan juga yang lain-lainnya. Tapi kalau kita lihat ini yang jadi pertanyaan penting adalah keturunan keempat dari mana ini sebenarnya. Ya. Kalau kita lihat keturunan yang keempat ini dari Abraham itu hanya sampai di Yakub dan anak-anaknya kan. Sementara anak-anak Yakub itu dan keturunannya hidup selama 400 tahun di Mesir dalam menjadi budak di sana ya. Nah, mungkin kita lihat ini adalah keturunan keempat dari anak-anak Yakub. Ya. Karena 400 tahun itu 4 generasi kalau zaman dulu ya, dari diperhitungkan dari usianya. Sementara yang sendiri kan usianya 175 tahun. Nah, mungkin anak-anaknya ini diperkirakan 4 generasi itu adalah dari keturunan Yakub ya, keturunan anak-anak Yakub mungkin itu ya. Jadi itulah janji-janji yang diberikan oleh Tuhan itu, yaitu setelah keturunan yang keempat itu kembali lagi ya, setelah keturunan keempat itu yang dijajah oleh Mesir itu akan kembali ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu yang kita lihat di sini ya, di ayat-ayat terakhir. Inilah janji Allah yang akan diberikan oleh Tuhan kepada keturunan Abram. Ya, waktu itu masih Abram, bukan Abraham ya.
Jadi inilah yang mungkin kita bisa pelajari kembali itu keturunan, tentang keturunan ini ya. Kalau mungkin dari Abraham, bukan keturunan keempat dari Abraham ya. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, mungkin saya tambahkan sedikit untuk memperjelas. Silakan Pak Darius. Ya, jadi itu adalah keturunan daripada anak-anak Yakub. Karena anak-anak Yakub itu meninggal di tanah Mesir. Itu jelas, biar jelas. Ya, karena Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya itu meninggal di tanah Mesir. Nah itu nanti bisa kita baca di buku Keluaran pasal 1 nanti ya. Nah itu jelas. Oke, terima kasih mungkin. Baik, terima kasih. Baik, masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada, saya ingin bacakan satu janji Tuhan ya. Saya ingin satu pelajaran kita yang untuk menguatkan kita pada malam hari ini, bahwa dalam Kejadian 15 ini mengingatkan lagi kepada kita bahwa janji Tuhan itu pasti ya. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Kita tahu bahwa jawaban dari kasih setia Allah itu tidak bisa langsung kita dapat seperti membalikkan telapak tangan ya. Seperti tadi Pak Willy sudah jelaskan ya. Semuanya memerlukan proses. Tetapi Allah akan senantiasa mengingatkan kepada kita janji setianya setiap waktu ya. Dan iman kita semakin dimurnikan dalam menerima janji itu. Kita lihat bagaimana Abraham tadi ya. Ketika dia mendapat kepastian dari Allah, imannya semakin semakin teguh, dia semakin yakin bahwa dia sangat percaya, sehingga itu menjadi satu pembenaran bagi Tuhan ya. Untuk menjadi bangsa yang besar itu memerlukan proses yang panjang. Kita tahu mulai dari lahirnya Ishak hingga ke-12 anak-anak Yakub sampai kepada Musa dan sampai kepada Tuhan Yesus sebagai penggenapan janji Allah itu. Nah, kita harus mampu mempercayai kasih setia Allah di tengah-tengah kehidupan kita ya. Itu menjadi tantangan bagi kita pada saat ini. Ya. Bagaimana kita bisa tetap percaya untuk apa? Untuk memperoleh janji Tuhan itu. Allah senantiasa bekerja memperhatikan kita dan membimbing kita kepada kasih setianya. Ya. Jadi kita harus yakin bahwa kehidupan kita selalu apa? Selalu dibimbing dan diperhatikan Tuhan ya. Jadi jangan ada rasa kekhawatiran atau rasa keraguan untuk janji Tuhan yang telah Tuhan berikan melalui firman Tuhan di dalam pelajaran-pelajaran yang kita sudah pelajari baik dari pelajaran sebelumnya sampai dengan malam hari ini. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati.